Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. yang akan membahas tentang agama-agama lokal di dunia. Jadi guys, mungkin kita sering mendengar ya tentang agama-agama yang selalu kita dengar dari telinga kita, seperti agama Islam, ya, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu tidak guys, ternyata di luar itu ada banyak sekali agama yang tumbuh dan berkembang secara lokal dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Nah, agama-agama ini tersebar di seluruh penjuru dunia, bahkan juga ada di Indonesia loh. Jadi, pada video kali ini, kami akan membahas tentang agama-agama lokal di dunia menurut pembahasan ini. Baik, ini adalah pembahasannya. Zoroaster. Agama Zoroaster. Agama Zoroaster juga dikenal sebagai Mazdayasna, adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang berasal dari Persia atau yang sekarang disebut Iran sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tokoh pencetus agama ini adalah Zoroaster atau dikenal Zarathustra, seorang nabi dan reformis agama yang hidup pada masa sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Zoroaster lahir di timur laut Iran atau barat daya Afghanistan. Dari keluarga bangsawan, ayahnya bernama Bongkusaspa adalah seorang imam dan ibunya bernama Murtopa berasal dari keluarga bangsawan. Zoroaster memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Pada usia 30 tahun, Zoroaster menerima wahyu dari Ahura Mazda, dewa tertinggi agama Zoroaster, yang memerintahkan dia untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Agama Zoroaster memiliki beberapa ajaran utama. Yang pertama, monoteisme. Zoroaster mengajarkan bahwa ada satu dewa tertinggi, yaitu Ahura Mazda, yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, dualisme. Zoroaster mengajarkan bahwa ada 2 kekuatan yang bertentangan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Kemudian yang ketiga, pilihan bebas. Zoroaster mengajarkan bahwa manusia memiliki pilihan bebas untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Kemudian yang keempat, hari akhir. Zoroaster mengajarkan bahwa akan ada hari akhir di mana manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Sikh. Asal mula agama Sikh adalah agama yang muncul pada abad ke-15 di wilayah Punjab atau yang berada di India Utara, Pakistan. Agama ini didirikan sebagai respon terhadap ketegangan sosial keagamaan antara Hindu dan Islam pada masa itu. Dan sebagai tokoh utama pencetus agama Sikh adalah Guru Nanak Dev Ji. Ia lahir pada tahun 1469 di Talwan di Pakistan dan meninggal pada tahun 1539 di Kartarpur. Guru Nanak dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki wawasan yang mendalam. Ia melakukan perjalanannya yang luas untuk mengajarkan ajarannya. Dan adapun ajaran-ajaran agama Sikh yaitu yang pertama, Tuhan adalah satu, yang kedua kesetaraan, yang ketiga kebenaran, yang keempat pelayanan, dan yang kelima terbagi menjadi 3 yaitu Namjapna mengingat Tuhan, Kirat Karni bekerja jujur, Pancakna berbagi dengan sesama. Data penganut agama Sikh sekarang memiliki sekitar 25 sampai 30 juta pengikut di seluruh dunia. Dengan demikian, agama Sikh adalah agama yang menekankan kesederhanaan, kesetaraan, dan cinta kasih, serta memiliki komunitas yang aktif dan dinamis di seluruh dunia. Konghucu. Agama Konghucu berasal dari tradisi moral dan etika RU Tiongkok kuno. Konfusius menyusun dan mengajarkan kembali ajaran nilai-nilai moral sehingga ajarannya berkembang menjadi agama dan dasar etika masyarakat Tiongkok. Konfusius merupakan seorang ahli filsuf Tiongkok, guru besar moral. Beliau lahir di negara Lu atau biasa disebut Shandong. Hidup sederhana, begitu banyak mengajarkan moral, etika, dan normalisasi sosial. Penganutnya banyak seperti Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea, bahkan Indonesia diakui sebagai agama resmi. Mereka beribadah di Litang dan mereka merayakan hari besar seperti hari Imlek. Adapun beberapa ajaran pokok agama Konghucu
Yang pertama Yin, yaitu ketuhanan. Yang kedua Ren, yaitu kemanusiaan. Yang ketiga Yi, yaitu kebenaran. Yang keempat Li, yaitu sopan santun. Yang kelima Sin, yaitu kepercayaan. Yang terakhir, yang keenam ialah Xiao, yaitu berbakti kepada orang tua. Shinto, Agama Shinto. Agama Shinto adalah agama asli Jepang yang telah ada sejak zaman prasejarah. Tidak ada tokoh penting yang dianggap sebagai pendiri agama Shinto, karena agama ini berkembang secara alami dari kepercayaan masyarakat Jepang kuno. Beberapa tokoh penting agama Shinto adalah yang pertama Amaterasu, yaitu Dewi Matahari yang dianggap sebagai leluhur keluarga kerajaan Jepang. Kemudian yang kedua Kami, yaitu roh dewa-dewa yang diyakini sebagai penghuni alam semesta. Saat ini ada sekitar 4 juta penganut agama Shinto di Jepang. Banyak masyarakat Shinto Jepang yang mempraktikkan tradisi Shinto dalam kehidupan sehari-hari. Agama Shinto memiliki beberapa ajaran utama. Adalah yang pertama, kepercayaan kepada kami. Shinto mengajarkan bahwa ada banyak kami yang menghuni alam semesta dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, pembersihan dan kesucian. Shinto mengajarkan bahwa pembersihan dan kesucian adalah penting untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, ritual dan upacara. Shinto memiliki banyak ritual dan upacara untuk menghormati kami dan memohon keberkahan. 3 agama lokal di Indonesia. Yang pertama, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini merupakan agama yang saat sekarang ini tumbuh dan berkembang di Provinsi Jawa Barat, yang umumnya dianut oleh suku Sunda. Kata Wiwitan itu sendiri berarti adalah asal mula atau yang pertama, yang berarti menandakan bahwasannya agama Sunda Wiwitan ini adalah kepercayaan pertama yang lahir dan diwariskan oleh para leluhur suku Sunda sejak zaman prasejarah. Agama Sunda Wiwitan ini, kawan-kawan, itu tumbuh dan berkembang dari hubungan spiritual manusia dengan alam, seperti gunung, laut, dan lain sebagainya. Sebagai agama yang tumbuh dari adat istiadat masyarakat, agama ini tidak memiliki tokoh pencetus seperti agama-agama lainnya. Tetapi ada tokoh yang seperti diunggulkan dalam agama ini, yaitu adalah Prabu Siliwangi, yang dianggap sebagai raja yang ideal dalam perspektif agama Sunda Wiwitan ini. Pada saat sekarang ini, kawan-kawan, penganut dari agama ini tersebar di berbagai wilayah, tapi mayoritas mereka berada di Jawa Barat sebagai tanah dari suku Sunda itu sendiri. Agama ini mengajarkan tentang beberapa hal, kawan-kawan. Terutama adalah mempercayai yang disebut dengan Sang Hyang Karsa atau Tuhan yang mengatur keseimbangan hubungan antara alam dengan manusia. Selain itu, mereka juga menekankan etika ekologis yang tinggi, di mana agama ini mereka itu menjaga lingkungan merupakan ajaran dari agama mereka, serta penanaman nilai adab atau etika seperti kejujuran, kesopanan itu sangat dijaga dalam agama ini. Oke guys, kita masuk kepada agama lokal di Indonesia yang kedua, yaitu adalah agama Parmali. Agama ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Agama ini merupakan agama asli orang Batak sebelum masuknya Islam dan Kristen ke tanah Batak. Agama ini tumbuh dan berkembang pada masa kolonialisme sebagai bentuk perlawanan untuk melawan para penjajah. Adapun tokoh pencetus agama ini adalah Raja Somalaing atau Raja Nasyakbagi, merupakan tokoh Batak yang rutin
vokal dalam menyuarakan kemerdekaan tanah Batak dan mengembalikan budaya Batak kepada budaya Batak yang asli. Sekarang penganut agama Parmalim ini tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara seperti Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan lain sebagainya yang masih terlingkup dalam Danau Toba biasanya. Adapun ajaran agama ini pertama adalah menyembah Debata Raja Nabolon, yang artinya adalah seperti Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu mereka juga menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi etika serta moral yang sangat luar biasa. Yang merupakan adab utama dari suku Batak ini. Mereka juga menjunjung tinggi nilai keluhuran. Mereka menghormati para leluhur mereka yang sudah meninggal melalui berbagai macam adat yang diselenggarakan secara rutin. Baik kawan-kawan, adapun agama yang ketiga lokal di Indonesia adalah agama Keharingan. Agama Keharingan merupakan agama yang berkembang di suku Dayak Pulau Kalimantan. Agama Keharingan ini itu tumbuh dari rasa kesadaran manusia tentang hubungan spiritualnya dengan alam. Agama ini jauh sudah ada sebelum agama-agama lain masuk ke Nusantara. Agama ini tidak memiliki tokoh pencetus seperti agama-agama lainnya, akan tetapi agama ini lahir dengan berbagai mitologi melalui tokoh-tokoh yang mereka percayai. Jadi kawan-kawan, selain itu, agama ini sering disamakan dengan Hindu nih pada masa sekarang, yang ada kata-kata Hindu Keharingan. Akan tetapi Hindu dan Keharingan merupakan dua agama yang berbeda. Kenapa? Karena dua agama ini memiliki ajaran yang berbeda. Seperti agama Keharingan mereka mempercayai Tuhan yaitu adalah Ranying Hatal Langit sebagai Tuhan mereka, Tuhan Yang Maha Esa mereka. Selain itu mereka juga menghormati nilai-nilai luhur. Mereka selalu menghormati para leluhur mereka, serta mereka menjaga hubungan mereka dengan alam sebagai nilai spiritual utama dalam agama Keharingan ini. Pengaruh agama-agama lokal dunia pada peradaban. Yang pertama, pembentukan nilai moral dan etika sosial. Agama lokal membentuk standar perilaku masyarakat seperti kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, dan solidaritas sosial. Nilai ini menjadi dasar bagi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, pelestarian hubungan harmonis dengan alam. Banyak agama lokal yang mengajarkan penghormatan terhadap alam sebagai ruang sakral. Dan hal ini mempengaruhi pola hidup berkelanjutan, menjaga hutan, sungai, dan sumber daya alam dan dari eksploitasi berlebihan. Baik, masuk kita poin yang ketiga, yaitu pembentukan struktur sosial dan kepemimpinan. Dalam masyarakat tradisional, pemimpin agama lokal sering juga menjadi pemimpin adat. Peran ini sangat memengaruhi sistem kekuasaan. Poin yang keempat ialah pengaruh terhadap tradisi dan kebudayaan. Agama lokal melahirkan berbagai ritual, seni, adat istiadat, upacara untuk memperkaya budaya peradaban, seperti tradisi panen dan ritual kematian. Baik, adapun pengaruh agama lokal yang kelima adalah pembangun identitas lokal dan kesadaran kolektif. Jadi, agama-agama lokal ini mempersatukan masyarakat dalam kebersamaan, dalam penyatuan pendapat, agar masyarakat ini bersatu secara kolektif untuk mencapai suatu peradaban ataupun kemajuan di masyarakat tersebut. Baik kawan-kawan, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang agama-agama lokal di dunia. Jadi, kawan-kawan jadi lebih tahu kan tentang apa saja agama-agama lokal yang tumbuh dan berkembang di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Mungkin sampai sini saja penjelasan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.